Oke teman-teman, peserta webinar yang saya hormati, sebentar lagi webinarnya akan kita mulai ya. Bagi teman-teman atau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh narasumber, nanti silahkan bertanya di sesi tanya jawab. Kita santai aja ya teman-teman ya, diskusi seperti biasa. Silakan nanti diperhatikan pemaparan dari narasumber. Sudah menunjukkan pukul 2, mungkin Kastratio Himaku tahun 2020 akan segera saya mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Muhammad PhD dan juga Dr. Haripeni Yulianti, Magister Kesehatan, Magister Epidemiologi, spesialis lembaga kedokteran fisik dan rehabilitasi, serta peserta webinar Kastratio Himaku tahun 2020 di siang hari ini yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dini Suhantara Putra dari mahasiswa kedokteran umum tahun 2018 yang akan mencoba memandu dan juga memoderatori Kastratio Himaku di tahun 2020. Sebelum kita mulai acara, ada baiknya kita berdoa menurut ke agama dan juga kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa dicukupkan, semoga apa yang kita dapatkan bagi kita semua. Teman-teman yang saya hormati, Dr. Kamil Muhammad dan juga dari Dr. Haripeni Yulianti, sebelumnya latar belakang terhadap webinar Kastratio Himaku tahun 2020 ini yang berkaitan dengan kebijakan new normal di Indonesia dan juga situasi COVID-19 di Indonesia. Seperti tahun 2019, wabah COVID-19 terus mewabah di dunia, terus menimbulkan korban jiwa, tak terkecuali di Indonesia. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus terkonfirmasi positif pertama di tanggal 2 Maret 2020, angka positif di Indonesia sudah mencapai 50.000 lebih. Dan juga angka kematiannya sudah menyentuh. Kemudian Badan Kesehatan Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, merilis laporan terkait dengan kondisi COVID-19 di setiap negara di dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Dalam WHO Indonesian Situation Report yang diterbitkan di tanggal 10 Juni 2020, salah satu poinnya menyebutkan tentang new normal atau tatanan kehidupan baru yang sering antar kita dengar di portal-portal berita ataupun di media sosial. Pemerintah Indonesia kini sekarang sedang menggodok dan juga sedang mempersiapkan skenario new normal di berbagai lini. Teman-teman tahu bahwa berbagai daerah memperpanjang PSBB sampai akhir Juni. Contohnya adalah DKI Jakarta dan juga Jawa Timur. Dan merilis jadwal untuk membuka kembali kegiatan ekonomi selama fase pertama periode transisi atau yang biasa disebut sebagai PSBB transisi. Kemudian selama periode ini rumah ibadah nantinya akan dibuka, bahkan sudah dibuka dengan kapasitas tertentu. Demikian juga kantor, toko, restoran, pabrik, pengencas, pertambangan KM milik kota. Jika kita menilik pada perkembangan kasus yang disampaikan Pak Ahmad Yuryanto ya teman-teman setiap sore, bahwa kurvanya cenderung terus naik. Bahkan sebelum kita berbicara tentang gelombang kedua atau wave kedua dari wabah pandemi COVID-19 ini, kita belum sampai situ. Di wabah pertama atau di gelombang yang pertama saja belum kita lampaui, pemerintah sudah mempersiapkan skenario new normal teman-teman. Sekarang bagaimana implikasi dari skenario kebijakan new normal yang akan diterapkan saat ini bersama dua narasumber yang sangat luar biasa. Kita akan mencoba membahas kebijakan new normal yang ada di Indonesia dan juga situasi COVID-19 yang ada di Indonesia. Baik, Kamil Muhammad PhD, beliau merupakan salah satu lulusan dari FK Undip. Kemudian sekarang beliau sedang menempuh pendidikan di Kagoshima University. Mungkin nanti teman-teman silahkan jipin ya kontak dari Dr. Kamil Muhammad supaya presentasinya atau PPT-nya bisa terpin dan juga bisa ditampilkan di layar teman-teman. Baik, kepada Dr. Kamil Muhammad, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan dokter. Ya, halo, dengar ya? Dengar dok. Oh ya, izinkan menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat siang dan sore. Di sini rada sore. Ya, saya rada grogi nih buat teman-teman. Senang banget rasanya dipanggil sama teman-teman. Sebenarnya ini saya ini narasumber yang kedua ya, utamanya Dr. Penny, tapi mungkin karena satu dua hal saya dulu yang menyampaikan materi. Ini materinya sangat sangat discussable ya istilahnya. Bukan materi yang sangat sangat strict gitu atau yang sangat berdasarkan referensi yang kuat gitu, tapi saya pengen coba ngajak teman-teman buat ngelihat apa yang saya lihat gitu aja sih. Terus ini presentasinya gini ya.
Bentar ya. Eh, eh, saya rada-rada ini, rada-rada gaptek. Ini dia. Kelihatan ya? Sudah dok. Oh ya, saya bikinnya sekilas banget dan ini mungkin saya menyampaikannya nggak sesuai sama rundown ya, mungkin lebih cepat. Saya lebih nikmat dan lebih senang kalau teman-teman bisa ngobrol sih di sini, bisa interaksi gitu. Ini saya judulin kayak gini ya, COVID di dunia dan cara kita melihatnya. Saya kira kita untuk penyakitnya kita udah nggak usah bahas. Tadi sesuai sama pembukaannya, udah beberapa bulan ini kita ada waktu untuk banyak waktu yang banyak banget buat belajar apa itu COVID, gejalanya gimana, penyebarannya gimana, dan kondisinya gimana gitu. Saya cuma pengen mengamplify itu aja sih, biar kita bisa bikin ini menjadi bahan diskusi sebagai mana mahasiswa ya. Oke, ini CV saya sekilas tadi yang udah jelasin. Saya rada tua usianya, saya langsung share di sini ya. Saya ini anak FK Undip tahun 2004 masuknya. Teman-teman mungkin selisihnya rada banyak ya sama saya usianya. Terus abis itu saya lulus 2010, terus PPDS di Buda Saraf di UNER. Uh, Tahun keempat saya keterima beasiswa PhD dan insya Allah nanti menyelesaikan sisa 1 tahun di PPDS Buda Saraf. Harusnya saya sekarang udah pulang, tapi karena ada wabah, saya menunda gitu. Saya kemarin bulan 3 sudah wisuda online di sini untuk lulusan PhD-nya. Jadi di sini sekarang nerusin postdoc karena tentatif karena wabah ini. Sampai kira-kira mungkin tahun depan baru balik dan meneruskan PPDS-nya lagi dan ekspektasinya nanti pengen balik ke Semarang lagi sih kalau diterima atau di Indonesia lah intinya. Terus selain itu saya juga pengamat. Kenapa saya dipanggil di sini? Satu mungkin karena saya alumni. Terus dua karena teman-teman di sini mandang saya sebagai pengamat ya, sebagai awam juga. Posisinya sama kayak teman-teman. Jadi bukan di atas atau di bawah gitu ya. Saya kebetulan co-foundernya Pandemic Talks. Jadi teman-teman bisa lihat di media sosial kalau masukin kata itu, kita ada platform di YouTube, aktifnya di Instagram dan YouTube, sama di podcast. Ya, saya bikin media itu sama teman-teman buat ngomongin COVID secara rutin. Kenapa saya aktif? Karena itu. Pengamat yang cerewet istilahnya. Terus ini pointsnya yang bakal saya sampaikan. Cuma dikit kan? Cuma beberapa hal aja. Memotong presentasinya belum bergerak dok, belum di next slide. Oh iya? Dari mana? Dari judul? Iya, ini masih di judul. Oh iya, bentar. Ini kelihatan. Ya sudah dok, itu sudah di save. Terus ini key points masih di save. Masih di save. Oh, kalau gini kali ya. Ini kalau gini gimana? Ya, sudah ke key points. Mungkin kalau full ini baru nggak bisa ya. Oke, saya iniin manual aja nggak apa-apa ya. Oke, baik dok, terima kasih. Maaf ya soal teknis. Oke, key points-nya ini ya. Ada beberapa poin yang bakal saya sampaikan. Ada 6 poin melihat data. Terus data global itu kayak apa. Terus data WHO yang tadi udah disampaikan sama moderator. Terus ada bottleneck kita tuh apa aja sih gitu. Jadi kita di sini sebagai awam pun sangat berkewajiban dan berhak untuk dapat info dan menganalisisnya di kita sendiri gitu di society kita. Terus selalu update gimana update-nya dan terakhir sikap kita sebagai sebagai mahasiswa mungkin ya secara umum. Nanti kita bahas. Terus melihat data ya. Mungkin kalau di jembrengin ya
kasih lihat semuanya sih nggak bakal cukup ya waktunya untuk hanya beberapa menit. Tapi ini saya mau ringkas. Saya ambil contoh aja ya, ada beberapa, ada yang namanya death rate, ada death excess, ada death tolls, terus active case, positive rate, recovery rate, dan testing capacity. Terus ada testing capacity-nya ada tes per million atau berapa. Jadi dan kurva itu sendiri adalah sesuai sih, ini kayak praktek dari ilmu yang kita dapetin sih. Ini teman-teman yang udah ngelewatin ini ya pelajaran statistik ya, saya lupa dulu dapetnya di semester berapa, tapi pasti ada, dan ini kayak udah prakteknya gitu. Menyenangkan sih kalau yang suka statistik, tapi kayaknya mayoritas nggak suka ya statistik, asumsi saya begitu. Nanti dokter Penny bisa ini ya, bisa lebih jelasin mungkin soal ini. Tapi di sini unik karena kita diwajibkan untuk peduli sih, bukan, dan bisa ngelihat secara holistik gitu, bukan nggak mau tahu, nggak mau update, itu bebas sebenarnya. Ya di sini kompleksnya di situ. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Jadi satu sisi tuh kita juga harus memfiltrasi informasi biar kita nggak stres, biar nggak overwhelm. Tapi satu sisi kita harus keep updating. Nah nanti kita bahas dikit-dikit. Ini saya mau ambil contoh date access ya. Saya ambil data date access dari Inggris. Maksudnya date access tuh gini, ini rame diperbincangkan di masyarakat bahwa COVID ini beneran ada apa enggak sih gitu. Lucu sih, apa namanya? Kadang-kadang kita mau jawab itu, tapi kadang bingung juga ya sebagai orang, mungkin sebagai awam bingung juga gitu untuk buktikan emang iya kematian itu emang selalu ada gitu, dan kematian-kematian yang sebab itu juga banyak setiap hari tanpa wabah pun. Tapi kita bisa lihat ada satu hal yang menyebabkan kematian di kurun waktu yang sangat pendek itu lebih banyak dari rata. Itu namanya death excess. Itu bahasa awamnya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Yang merah ini menunjukkan ini. Jadi kalau kita lihat statistik seperti ini, sebenarnya bukan soal angkanya aja yang penting ya. Ini mungkin saya sebagian di sini udah tahu ini, tapi saya pengen mengamplify aja, mereview. Kita ajak recall aja bahwa statistik itu adalah kayak buku cerita sih, kayak film gitu. Gambar itu nggak cuma arti gambarnya, tapi di situ ada ceritanya gitu. Jadi statistik ini juga kita ngelihatnya juga harus dengan itu. Makanya data analis itu sekarang megang peranan penting ya di COVID ini, karena mereka harus bisa bercerita dari sebuah tabel-tabel statistik, grafik-grafik yang mungkin kalau sekilas. Nah, jadi bulan-bulan wabah ini akan meningkat, ditunjukkan dengan yang warna merah. Jadi tiba-tiba aja karena suatu sebab yang di sini diasumsikan COVID itu membuat kematian itu tiba-tiba meningkat dari rata kematian yang warna biru ini. Oke, ini contoh aja. Terus ini saya banyak ambil data dari Our World in Data. Ini akses bebas banget, tinggal punya kuota internet dan bisa ngulik sebenarnya. Ini saya ambil contoh aja, daily confirmed case. Jadi posisi negara, klasemen sementara itu bisa dilihat di sini sih. Jadi kita sebenarnya ini kan pandemik ya. Namanya pandemik itu kan sebuah wabah yang udah kena di semua dunia. Jadi kita juga ngikutinnya bukan dalam negeri aja sih sebenarnya. Kita juga punya kesempatan, dan saya bisa melabeli itu dengan keharusan ngikutin semuanya gitu, ngikutin di luar tuh kayak apa sih gitu. Sesuai sama judul saya ya, dunia dalam COVID kita. Jadi di Amerika kayak apa, di India kayak apa, di Brazil, yang 3 negara itu trennya naik banget gitu. Bahkan Amerika walaupun tinggi kayak gitu, rada-rada landai loh. Jadi angka itu tidak merepresentasikan kondisi ya.
Uh, ini grafik dari daily confirm aja. Indonesia kita tahu sendiri, Jepang, Singapura udah rada menurun gitu. Ini daily confirm case-nya. Terus kalau mau di angka-angka tadi ya, angka-angka tadi kalau mau di wait. Angka-angka tadi kalau mau dirangkum ini datanya kayak gini ya. Ini ada teman saya, dia ngumpulin data harian Indonesia. Mungkin teman-teman kurang bisa lihat, tapi nggak usah dipikirin angka-angkanya. Daily case-nya kayak gini, positif. Di sini kita bisa tahu positif rate per personnya berapa, gitu-gitu ya. Lah, di sini sayangnya di Indonesia yang satu dua sebab bikin pemerintahnya nggak share soal ini gitu, nggak share soal ini ke masyarakatnya. Sayangnya di situ ada gap-gap seperti itu. Itu salah satu gapnya yang bikin kondisi ini tidak dipahami sepenuhnya. Bahkan apalagi masyarakat, bahkan oleh pemerintah sendiri, kayaknya kok kita bisa asumsikan banyak yang nggak paham ya dari regulator ini. Karena memang kerumitan itu salah satu yang paling besar adalah soal data. Big data ini tidak itu swasta. Misalnya kita sendiri bisa ngumpulin dan mungkin nggak terlalu sulit untuk menganalisis. Misalnya isi kematian itu gimana sih? Kematian itu bukan hanya satu angka jumlah kan ya, tapi adalah mungkin kalau kita sebagai calon tenaga kesehatan, proporsinya terhadap tenaga kesehatan terhadap kasus ini di Indonesia adalah tertinggi di dunia, malah 6% kalau nggak salah. Tenaga kesehatan yang meninggal atau yang kasusnya juga yang terpapar dibanding dengan kasus semuanya. Itu Indonesia termasuk indeks yang tertinggi gitu. Itu tidak di-share oleh pihak pemerintah. Jadi ada yang analisis itu jadinya kontroversi bahwa data itu sukai kan karena itu kabar buruk lah. Kita soal kabar buruk dan kabar baik ini nanti kita bahas ya. Terus data global ya. Saya ambil peta-peta aja ya dari our world in data. Ini teman-teman bisa akses bebas. Algoritma statistiknya tuh bisa diulik gitu. Jadi senangnya ngulik pakai internet tuh kayak gini nih, bisa dapat data-data yang menggambarkan secara holistik gitu. Ini total confirmed death sama cases proporsinya di dunia, bahwa Indonesia ini masih merah gitu, walaupun angkanya itu 50.000 itu termasuk sedikit. Misalnya Brazil 1 juta, Amerika segituan juga, 2 jutaan juga yang positif COVID. Kita 50.000 tuh perbanding angka 1 juta itu dikit banget, tapi kok warnanya kok mirip-mirip gitu. Ya emang Amerika ada gelap gitu, tapi Indonesia merahnya merah seperti ini gitu. Jadi emang bukan hanya angka itu bukan hanya pembandingannya bukan hanya angka dan angka aja, tapi dilihat dari banyak sudut pandang, seperti pewarnaan di Indonesia gitu. Nanti Dokter Penny mungkin bisa lebih jelasin ya, atau kita bisa lebih tanya. Pewarnaan Indonesia itu sangat nggak proporsional karena berdasarkan kasus aja gitu. Padahal kita punya ketimpangan tes di beberapa daerah gitu. Jadinya lucu, misalnya di Jawa, nanti bisa ulik dari ini ya, dari WHO, bahwa di Jawa itu ada semua itu rada merah, terus ada yang rada-rada kuning atau hijau sendiri nih, namanya Jogja gitu. Padahal Jogja itu kapasitas tesnya terendah di Jawa gitu. Jadi nggak menggambarkan sebenarnya itu aman atau enggak, sebenarnya enggak. Dan mobilisasi juga nggak dibatasin. Bisa banget banyak kritik di situ, kita nanti bisa bahas. Kita bahas globalnya dulu lah. Ini soal tes ya. Tes per 1.000 penduduk, Indonesia termasuk yang terendah di dunia. Kita setara dengan Afrika begitu, dan Bangladesh. Oke, kita tahu ini, kita bisa ngulik dan kita bisa validasi banget bahwa kita memang punya gap yang gede banget soal tes. Terus negara lain juga, misalnya negara lain juga sebenarnya punya. Jadi kita kalau ngomongin Indonesia, emang nggak bisa dibandingkan apple to apple ya sama negara lain nih. Soalnya emang negaranya beda-beda gitu.
tapi kita bisa ambil proksi-proksi untuk membandingkan negara-negara lain nih itu dengan negara kita. Misalnya populasi gitu, populasi Indonesia mirip dengan Pakistan yang 200 juta gitu, atau India yang hampir 1 miliar gitu. Tapi kok kita beda gitu. Nanti kita bisa lihat dari sisi ekososbolnya, ekonominya gimana, GDP-nya gimana, fasilitas sistem kesehatannya gimana, jumlah bednya berapa, dan kita bisa lihat faktor-faktor lain. Terus ini adalah positivity rate. Jadi semakin rendah positive rate-nya dari tesnya adalah semakin baik ya, semakin terkontrol wabahnya. Di dunia, Indonesia termasuk yang nggak bisa kontrol gitu ya, karena positive rate-nya di atas 10%. Kalau nggak salah sampai sekarang 11 atau 12%. Oke, terus ini dari sistem kesehatannya. Kenapa kita bahas yang proksi-proksi ini aja gitu, padahal banyak variabel lain. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ini medical doctors per 1.000 orang gitu, jumlah dokter. Indonesia termasuk yang paling rendah juga di dunia. Jadi ini menggambarkan kesiapan kita sih ngadepin wabah gitu. Dan negara apa aja yang kayak Indonesia gitu, kita bisa lihat kondisinya. Jadi secara global kita serunya di sini bisa membandingkan, oh di sana kayak apa, di sini kayak apa, dan mungkin kita juga bisa belajar dari negara-negara yang mungkin punya kondisi yang sama seperti ini tapi bisa lebih baik menangani, atau alat-alat apa yang dipakai untuk menanganinya dan lain-lain. Ini juga hospital beds. Kita ini lumayan sebenarnya, 1,2 kalau nggak salah. Terus ini our world in data. Kita juga ini ya harus cek validasi datanya yang kita pakai ya. Kita pakai untuk emang menyimpulkan atau mendiskusikan ini ke society kita. Society ini maksudnya nggak harus di kastrat himaku ya, bisa di grup ya teman-teman atau di mana aja sih, grup ngobrol di mana gitu, di keluarga itu juga bisa. Jadi yang saya pakai ini, Our World in Data ini adalah mereka pakai algoritma dari beberapa ini ya sumber data. John Hopkins tuh punya database yang dari awal, dari Januari mereka punya. Terus WHO juga punya, dan European CDC juga ada. Jadi biasnya ini kecil banget mereka, biasnya untuk perbedaan datanya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa emang dunia ini share data yang mungkin sebenarnya gitu, walaupun nggak ada beberapa tempat yang nggak reliable dan nggak representatif secara utuh, tapi kita bisa ambil beberapa poin yang bisa presentasikan kondisi dari penanganan wabah, ada pengendalian wabah. Ini nih seru lapor WHO tadi si Mas moderator apa namanya tadi bilang ya bahwa tiap WHO tuh yang ngeluarin soal new normal juga WHO kan. Itu karena apa? Menurut saya WHO juga responsif terhadap ini ya terms new normal ini di beberapa tempat, terutama di negara berkembang yang memang punya alasan yang kuat buat memulai new normal gitu. Misalnya Indonesia yang secara epidemiologis nggak pantas untuk mulai new normal, kita tahu itu, tapi secara ekonomi kepaksa untuk melakukan new normal ini. Kalau enggak, soalnya bakal ada akibat-akibat yang mungkin tidak diinginkan. Rapor WHO ini posisinya itu bukan pengambil kebijakan Indonesia sih sebenarnya. Jadi kita juga harus tahu ya WHO ini posisinya apa di dunia. Menurut saya mereka sangat baik. Jadi kita juga member dari WHO dan mereka udah melakukan kewajibannya menurut saya, karena menilai kita per minggu. Ini terakhir 17 Juni, besok ada lagi biasanya. Besok muncul yang 7 hari setelah ini, tanggal 24. Jadi laporan tanggal 24 biasanya muncul tanggal 25 atau 26, gitu, seperti itu. Ini saya ambil terbaru tanggal 17. Angkanya seperti ini.
Terus bisa di-download bebas banget, bisa diakses teman-teman. Jadi gunakanlah internet untuk kepo soal ini sih sebenarnya. Saya sarannya itu. Terus ini penilaiannya terhadap Indonesia. Tapi sebelumnya saya mau liatin dulu ya, defining new normal. Itu WHO punya variabel yang non-negotiable gitu. Misalnya ya, active surveillance-nya dengan satu tes PCR per 1.000 populasi. Itu per minggu. Terus bukan per hari ya, satu hari oke, besoknya santai, nggak juga. Jadi satu hari harus ngelakuin 1 banding 1.000 populasi. Di Indonesia ya satu hari harus sekitar 50.000 tes sih harusnya. But very far from that. Result of PCR itu harus 1 sampai 2 hari aja keluarnya gitu. Di sini sendiri kita sangat tahu ya kondisi di Indonesia gimana. Terus yang lain rapid isolation, terus sistem kesehatannya pun bisa mampu ngatasin. Ini indikator secara dalamnya sih ada juga dari yang lain. Ini cuma ringkasan dari WHO. Terus bisa tracing sama karantina. Hal-hal ini juga mungkin bisa dinilai secara dalam, secara epidemiologis. Nanti Dr. Penny bisa jelasin. Dan yang terakhir adalah ensure the people for ini ya, ngelakuin physical distancing. Nomor 1 kita bisa ulik ya, dari rapor WHO, mereka ngambil 6 samples dari ini, dari Jawa, dari provinsi di Jawa. Oke, dari 3 ini harus dipenuhin semua, tapi ada beberapa ini misalnya Jakarta hanya memenuhi 2 gitu. Misalnya positive rate-nya 9,5 dan ini ya decrease number-nya oke, tapi mereka masih dalam puncak gitu. Jadi belum bisa dikatakan aman untuk new normal. Sebetulnya seperti itu. Terus ini yang paling mendekati malah Jawa Barat. Tapi yang lain sangat jauh, apalagi kita bisa lihat Jawa Timur yang positive rate-nya itu 30% malah. Itu tinggi banget. Hal-hal kayak gini harus dilihat secara per daerah dan secara nasional. Dan ini mungkin secara untuk di Indonesia dan kebijakannya nanti Dr. Penny jelasin. Terus bottleneck-nya gimana sih sebenarnya? Kok kayaknya ruwet gitu ya? Analisis ini bisa banyak banget, tapi kita bisa lihat dari 3 poin ya. Kalau dari pandangan pengamat ya, pandangan kita sebagai orang awam yang commoners istilahnya, bukan pemegang kebijakan, bahwa ada 3 hal yang mempengaruhi penanganan wabah di sebuah negara. Itu adalah health system, governance, sama social capital. Bottleneck-nya di situ, kalau dibedah lagi, bottleneck-nya ada numpuk-numpuk lagi di situ. Health system kita tahu lah, kita di posisi apa, jumlah nakesnya gimana, terus jumlah bednya gimana, jumlah ICU, jumlah ventilator, terus health system itu juga ada indikator berupa testing kapasitinya, pengobatannya gimana, dan banyak lain, dan tracingnya gimana. Satu-satu kalau dibedah bisa panjang banget. 2, good governance sebenarnya. Kita mungkin kalau di indeksnya good governance ini, kita di ASEAN aja masih rendah. Di Malaysia yang udah positif ada angkanya, ini bisa dicari di internet, itu good governance nilainya gimana. Kita ini emang membaik, tapi masih belum cukup baik sebenarnya. Jadi kita bisa lihat dari 3 poin ini, sebenarnya 2 poin ini kita udah lemah banget. Dan social capital modal sosial ini satu-satunya harapan sih untuk penanganan wabah di Indonesia, termasuk kita di dalamnya. Mahasiswa ini kita memposisikan diri sebagai edukator sih di lingkungan kita masing-masing. Dengan apa modalnya? Dengan lihat lebih holistik tadi seperti itu. Kita bisa diskusikan ya di sini ya. Nah, bottleneck ini yang kayaknya nih sebab-sebab dari keruwetan. Soalnya kalau saya asumsikan kondisi penanganan wabah di Indonesia ini rada ruwet, itu aja sih. Dan
nggak cuma Indonesia, sebenarnya semua ngadepin hal yang rada mirip-mirip dengan kekhasannya masing-masing. Semua itu maksudnya semua negara ya. Oke, sebelum terakhir ini keep update. Itu keep update gimana sih? Kita biar bisa ngelihat ini semua gimana sih? Itu ya jangan ignore lah kalau menurut saya seperti itu. Jadi boleh kita detox. Kadang kita stres ya menerima informasi. Semua orang seperti itu. Semua orang punya adaptasi masing-masing. Tapi alangkah baiknya, idealnya kita tuh keep update aja. Tetap ngurung diri di kamar boleh, tapi tetap aktif untuk mengetahui informasi, tetap berhubungan dengan orang lain, keluarga, teman-teman, yang lain juga. Terus gimana caranya? Saya mungkin bisa ambil 4 poin aja. Kita bisa pilih platform media kita, yang pilih misalnya sosial media apa gitu. Dan kita harus melihat juga karakternya. Ada yang namanya hoax, ada yang namanya toxic positivity, ada macam-macam. Di situ kita bisa memilah dengan keep updating. Jadi kita aku kira kita dan adik-adik ini generasi yang bisa memilah itu ya, beda dengan generasi sebelumnya. Dan itu juga tantangan ya, di platform media yang nyampur semua generasi, pasti ada konflik gitu. Misalnya kita dengan orang tua kita juga pasti ada beda generasi, jadi nggak jarang kita kesel sama mereka gitu. Sana juga sebaliknya. Sana juga lihat kita juga mungkin kesel juga. Ngapain nih adik-adik main TikTok seharian gitu. Misalnya kayak gitu. Ya. Terus scientific journal, kita punya punya kemampuan yang lebih baik harusnya ya sebagai mahasiswa untuk melihat sebuah tulisan yang saintifik gitu. Nggak usah jurnal, tapi yang secara saintifik itu bisa di challenge, bisa dianalisis dan dilihat kebenarannya itu seperti apa gitu. Nanti kita bisa diskusikan juga, dan kita harus milih juga nih person atau orang yang kita ikutin gitu. Pikirannya, bukan orangnya ya. Misalnya di sosial media ada tokoh gitu misalnya yang selalu share sesuatu update, ya kita ikutin gitu. Kalau ada tokoh atau dia misalnya ganteng atau cantik aja, tapi isinya dia nyebarin hoax, ya mungkin kita bisa lebih bijaksana untuk ngelihat itu. Kita tetap ngidolain dia, tapi nggak usah nyebarin hoaxnya lah gitu. Ya misalnya kayak gitu ya. Jadi selection person ini sangat penting untuk keep updating. Dan tools sebenarnya. Jadi satu sisi kita juga nggak cuma bisa jadi followers ya. Istilahnya kita juga punya power buat jadi corong juga ke circle kita. Misalnya dengan kita aktif berbagi di Twitter, aktif berbagi di podcast, bikin podcast lah, bikin apalah gitu. Banyak yang gratis kan, jadi banyak yang free dan enak sih sebenarnya jalanin itu semua. Saya ngomong ini karena pengalaman ya. Dan kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Jadi ini sebenarnya santai, tapi kita harus punya tools yang kita bisa, platform tools yang kita bisa pakai untuk paduan kita, sekoci kita biar nggak tenggelam gitu istilahnya. Lalu terakhir sikap. Bisa luas banget ngomonginnya, tapi saya mau ngambil dari pedagogi kritis dari Paulo Freire ya. Dia itu filsuf ya di bidang pendidikan kalau nggak salah ya. Oke, kita nggak usah ngomongin orangnya, tapi ada trigonomi ini ya istilahnya, yang muter terus. Tahu itu maksudnya ngerti, bukan tempe ya. Tahu itu ngerti, bukan understand ya. Tahu, habis itu paham, know, terus understand, terus action. Itu sebuah hal yang bakal muter terus. Jadi kalau cuma tahu aja tapi nggak paham, tapi langsung aksi, itu pasti bakal ada gap di situ. Jadi kita harus paham dulu baru action. Terus habis itu baru tahu lagi tentang hal yang lebih lebar lagi.
atau ngulang lagi yang ini. Ini maksudnya gini. Jadi misalnya kita mau aksi ya, kita mau bikin sesuatu untuk apa namanya gerakan untuk pakai masker gitu. Ya oke, semua orang tahu kan, semua orang tahu banget kalau pakai masker itu begini dan begitu. Tapi paham apa enggak gitu, kapan dipakainya, bagaimana itu bisa menghentikan penularan virus misalnya di ini ya di bidang wabah ini. Berapa persen turunnya, yang harus pakai siapa, dan banyak hal lain yang hanya dari masker itu harus dipahami dulu, baru kita melangkah ke action untuk raising awareness gitu, movement biar semua orang pakai gitu, menyebarkan hal-hal ini untuk mencegah transmisi, untuk ikut kontribusi dalam penanganan wabah, walau kita adalah hanya rakyat biasa, commoners, hanya mahasiswa yang nggak punya posisi di sosial ini ya, social society gitu. Tapi kita bisa banget ngelakuin itu kalau kita ngelakuin pedagogi kritis ini. Semua hal bisa dimasukin ke sini sih, semua hal. Jadi ini juga discussable dan sangat-sangat ini ya aplikatif ya menurutku. Jadi untuk sikap kita gimana? Menurutku seperti ini. Kalau kita memilih untuk tidak aktif juga nggak apa-apa, tapi kita harus tahu dan paham kita ini kalau nggak aktif itu gunanya kita apa sih? Bisa juga kan misalnya kita cuma berdiam diri di rumah nggak ngapa-ngapain juga itu menghentikan transmisi wabah sih sebenarnya. Tapi apakah itu sudah optimal value-nya, nanti sangat bisa didiskusikan. Ini saya mau ngambil contoh saya sendiri di Pandemic Talks. Saya ngelakuin ini ya, saya bikin sama teman-teman bikin kayak apa ya nih, VDJ namanya, bikin kayak jembatan keledai untuk teman-teman, untuk circle saya, untuk publik, dan alhamdulillah udah beberapa media udah ngangkat ini. Jadi awal Juni ini kita bikin ini terms ini VDJ. Jadi ventilasi durasi jarak adalah tools buat masyarakat untuk menilai risikonya di mitigasi risiko di luar gitu, untuk fungsi mencegah wabah gitu. Jadi ini diangkat sempat sama Kompas, sempat sama Halodoc, dan sangat-sangat di circle saya sangat masif ya soal VDJ ini. Jadi ini saya dan teman-teman bahas ini di hampir 2 jam video. VDJ itu gimana, dasar-dasar ilmiahnya apa, kenapa kita milih V sama D sama J, terus kenapa ini aplikatif, seperti itu. Nanti kita bisa ulik di Pandemic Talks. Terus ini salah satu action yang saya lakukan dari pedagogi kritis ini. Jadi bukan hanya bukan hanya spontanitas sebenarnya, tapi saya juga menganalisa gapnya di mana. Misalnya untuk Pandemic Talks, kenapa saya ngelakuin itu, kenapa saya seorang neurosurgeon, seorang murid PhD yang nggak pernah belajar filologi dan nggak pernah belajar epidemiologi, tapi kok ngelakuin ini, karena saya ngelihat gapnya itu di masyarakat soal wabah ini adalah gap informasi, bahwa informasinya itu nggak nyampe di masyarakat gitu. Itu yang bikin semakin sulit kan. Nah, saya mainnya juga di bottleneck tadi ya. Saya mainnya di sosial kapital aja. Saya rada-rada nggak bisa menggapai governance dan health system. Jadi kita tahu action kita tuh mainnya di mana, terus indikator evaluasi keberhasilannya gimana. Walaupun ini hanya sosial media, tapi itu tetap bisa dilakukan. Jadi sosial media bukan hanya tempat kita nyinyir ke komen ke ini ya selebgram misalnya, enggak kayak gitu. Tapi kita juga bisa nyebarin positivity, kita bisa nyebarin energi yang baik untuk ikut kontribusi. Terus minggu lalu kita juga ini teman-teman saya Pandemic Talks juga ngerekam, kan tiap minggu kita ada podcast. Ini ngundang pakar epidemiologis UI Dr. Panduriono untuk ngobrolin ini gitu. Ini juga hampir 2 jam ngobrolnya, sangat faedah sih kemarin ngobrol, dan membahas secara kritis kondisi-kondisi di Indonesia dan di dunia.
Kira-kira kayak gitu sih. Mungkin ini contoh dari saya sendiri. Jadi nanti habis ini kita bisa diskusikan ya. Terima kasih. Baik Dokter Kamil, terima kasih atas pemaparan materinya. Kawan-kawan peserta webinar, menarik sekali ya. Tadi terakhir, kalau teman-teman masih penasaran, coba lihat channel YouTube-nya di Pandamen Talks ya dok ya. Di Bisa, Instagram bisa. juga ada podcastnya. Kemarin terakhir episodenya bareng dokter juru wabah ya, dokter Panduryono. Iya, ya, iya itu. Iya. Oke, teman-teman bisa mengasumsikan sendiri dan juga bisa membandingkan ternyata data antara di Indonesia dan juga di negara global seperti itu. Dan mungkin apa yang disampaikan Pak Ahmad Yuryanto setiap sore itu ternyata belum semuanya ke ekspor dan juga bisa didapatkan atau diedukasikan ke teman-teman. Terima kasih Dokter Kamil. Sebelum kita ulik lebih jauh dan juga mendiskusikan lebih jauh terkait dengan pemaparan materi yang sudah disebutkan tadi, mungkin kita masuk ke sesi kedua terlebih dahulu, yaitu pemaparan materi dari Dr. Haripeni Yulianti. Sebelumnya saya mungkin akan coba mereview dari CV beliau terlebih dahulu. Jadi Dr. Haripeni Yulianti ini merupakan dosen di ilmu kedokteran dan juga fisik rehabilitasi ya di FK Undip, S1-nya di FK Undip, kemudian beliau juga menempuh S2 Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat atau Magister Epidemiologi di tahun 2003, kemudian mengambil spesialis IKFR. Kemudian beliau juga sekarang tergabung di dalam tim penanganan COVID-19 di tahun 2020 ya di FK Undip. Baik, kepada Dr. Haripeni Yulianti, waktu dan tempat kami persilakan. Sudah bisa didengar ya? Sudah dokter. Oke, ya. Terima kasih. Dek, nanti ada email yang saya kirimkan lagi ya, satu PPT ya. Bisa dilihat ya habis ini. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Waalaikumsalam. Bisa terdengar ya? Oke. Ya. Oke. Mohon maaf ini karena saya juga ada pas mendadak ada rapat dengan Bapak Rektor ya. Jadi tadi nggak bisa sesuai jamnya. Terima kasih dengan Dokter Kamil nih ya. Halo Dek, udah lama nggak ketemu ya. Terakhir kita ketemu pada waktu apa ya di penerimaan mahasiswa baru tahun berapa itu ya? Udah lama banget dok. Ya, oke ya. Baik-baik dok. Ya. Baik, saya mulai ya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan. Sebenarnya dari judulnya itu kan ada regulasi ditinjau dari epidemiologi. Nah, permasalahannya tuh begini. Satu, saya bukan regulator nih ya. Jadi yang membuat aturan tuh bukan saya. Dokter Kamil juga sama nih. Saya akan mencoba membahas. Tadi Dokter Kamil malah udah banyak membahas tentang epidemiologi, lebih cocok nih ya kayaknya jadi epidemiolog itu adalah Dokter Kamil daripada saya nih ya. Oke. Saya akan mencoba memaparkan aja dari saya melihat juga regulasi yang saat ini sudah pernah dipaparkan di webinarnya Fakultas Kedokteran Undip yang mengundang ada Pak Gubernur, kemudian Dinas Kesehatan ya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Oke, ya next. Ya, ini adalah hari kemarin ya, Dek, data dari spesimen COVID-19 yang dilakukan di Indonesia. Adik-adik bisa lihat di sini ya. Nanti kalau mau bertanya rinci boleh, tetapi ini adalah data berapa banyak spesimen yang sudah dilakukan di Indonesia. Dari data ini yang bisa saya komentari yang saya alami, jadi pengalaman saya ada di Rumah Sakit Nasional di Ponorogo. Data-data tes COVID ini, jadi ada yang datang, ini ada yang periksa rapid ya, biasanya terkait sama mau
pergi ke daerah lain untuk prasyarat penerbangan seperti itu ya. Yang kedua adalah swab PCR ya. Nah, ini yang sebenarnya kita sarankan untuk melakukan tes tersebut begitu ya. Ini untuk menentukan status kita ini siapa begitu ya di dalam pandemi Covid ini. Ya, lanjut. Nah, ini kita lihat kalau melihat dari ceritanya ya, kasus barunya masih meningkat. Nah, kenapa seperti itu? Jelas karena dilakukan tes terus-menerus secara masif, pasti akan jumlahnya meningkat. Kemudian adalah kita bisa lihat kasus aktifnya dan kemudian kasus yang sembuh ya, trennya kasus sembuhnya juga meningkat. Kita lihat masih jadi baru yang ditemukan pasti karena sembuh recovery itu kan membutuhkan waktu juga ya. Lanjut. Next. Nah, ini jumlah kasus di Indonesia kemarin ya, Dek, kita lihat di sini jumlah yang terkonfirmasi yang positif masih sekian puluh ribu, terus kemudian yang sembuh ya memang sih kira-kira sudah hampir separuhnya ya. Terus kemudian jumlah spesimen yang dites kita lihat di sini, kemudian yang dalam perawatan ada berapa, terus kemudian yang meninggal juga masih cukup banyak ya. Kita lihat di sini jauh dari apa yang kita harapkan ya. Suatu tantangan tersendiri bagi dokter-dokter yang memberikan perawatan pada pasien COVID yang terkonfirmasi COVID-19 yang mempunyai keluhan klinis berupa pneumonia, shock septik ya, ini yang jadi tantangan. Kenapa kok jumlah yang meninggal juga masih sekian banyak ya. Lanjut. Juga kita lihat tadi dokter kamu udah bilang yang zona merah berarti ada transmisi lokal ya, di Jawa Tengah, di kota Semarang sampai detik ini masih zonanya merah ya. Sekarang kecuali Gajah Mungkur, kecuali Mijen itu yang tidak ada sama sekali transmisi lokal begitu ya, menurut data dari kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Lain-lainnya ada transmisi lokal. Tembalang, kampus kita, zonanya merah ya. Yuk lanjut. Nah, ini COVID yang ada di Jawa Tengah ya, jumlahnya sekian. Yang positif, kemudian masih dalam pengawasan berapa, terus kemudian orang dalam pemantauan berapa. Ya, lanjut. Nah, kalau kita ngomong di epidemiologi, ya kalau adik-adik masih ingat, pasti akan ngomong, kira-kira sih sebenarnya pada host sendiri, ya kalau kita ngelihat dari segitiga epidemiologi, orang yang terkena penyakit COVID-19 ini banyak laki-laki atau perempuan. Nah, ternyata kalau dilihat datanya, yang positif kita lihat di sini 47, yang terbanyak tetap laki-laki ya 52,7%. Kemudian yang dirawat 50,3% juga laki-laki. Yang udah sembuh tapi juga syukur laki-laki, dan yang meninggal masih banyak yang laki-laki. Lanjut. Nah, ini yang usia. Usia berapa sih yang paling banyak? Kalau kemarin ada yang ngomong bahwa anak-anak tidak ada yang menderita COVID, ternyata tidak ada. Terus kemudian ada yang bilang yang dirawat usianya berapa, kita lihat di sini terbanyak berada pada usia 31 sampai 45 tahun. Yang meninggal tetapi memang paling tertinggi adalah para lansia lebih dari 60 tahun. Ya, lanjut. Jadi memang lansia ini mendapatkan perlakuan khusus ya. Terus kemudian ini trias epidemiologi. Jadi kalau kita melihat penyakit, kita akan belajar kira-kira kenapa ya kok COVID ini bisa terjadi ya. Nah, kita lihat di sini jelas SARS-CoV-2 yang merupakan virus dari COVID-19 itu merupakan agen yang
Mohon sebentar ya. Ya. Mohon maaf, saya matikan dulu rapat saya dengan Pak Rektor ya, saya kecilkan suaranya. Oke, jadi ini Nitras epidemiologi kita pengen ngerti kenapa kok COVID-19 ini bisa terjadi. Kalau kita melihat dari virusnya, kita udah tahu virusnya siapa, karakteristiknya bagaimana, kemudian siapa tadi host yang terserang, semuanya di semua usia. Dengan memang yang terserang ini lebih banyak pada usia produktif. Kira-kira kenapa kok pada usia produktif lebih banyak yang terserang? Pasti karena yang usia produktif ini yang keluar, yang masih mencari nafkah ekonomi ya, masih bekerja begitu. Terus kemudian siapa yang banyak rentan, yang sampai banyak meninggal? Lansia, karena lansia itu pasti punya komorbid. Di Indonesia penyakit diabetes mellitus, hipertensi, keganasan, stroke ya, terus kemudian jantung, itu merupakan 5 besar penyakit yang ada di Indonesia, dan itu merupakan semuanya faktor komorbid untuk memudahkan seseorang berisiko untuk meninggal ya. Kemudian lingkungan yang membuat virus ini dan manusia yang sebagai host ini bisa bertemu dengan baiknya. Kalau lingkungannya ini bisa kita kendalikan dengan baik, ya, virus ini bisa dikendalikan dengan baik dengan lingkungan, pastinya COVID-19 ini tidak akan banyak terjadi di Indonesia. Tetapi kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini masih sampai detik ini harusnya kalau kita lihat ya, kalau virus itu kan kalau dengan panas pastinya sudah tewas, tapi di virus ini enggak tahan. Di negara dingin lebih parah sih memang, tetapi di negara kita yang cukup panas ya, harusnya yang diperkirakan meninggal ternyata enggak begitu ya. Oke, lanjut. Next. Nah, bagaimana kita memutus rantai penularan? Jadi regulator kita yang ada saat ini, pemerintah ya, melalui Kementerian Kesehatan, gugus tugas itu berusaha sih memutus rantai penularan COVID-19 ini melalui tingkat individu, keluarga, masyarakat ya, dengan memutus berbagai rantai penularan yang ada dari mulai virusnya, dia reservoirnya di mana, tempat keluarnya, cara penularan, transmisinya ya. Kita mengetahui bahwa transmisi dari virus ini adalah dengan droplet. Tetapi banyak jurnal yang adik-adik bisa lihat, dan jurnal itu bagus juga ya, dari artikel jurnal ini pada jurnal yang baik begitu, dan itu menyatakan bahwa ternyata bisa, kemungkinan tidak hanya droplet saja tetapi juga aerasi, aerosol itu masih bisa. Nah, kita akan lihat lagi ya, sehingga ternyata dengan menggunakan masker ini ternyata suatu hal yang salah satu metode yang bisa mencegah penularan transmisi ini ya. Kemudian tempat masuknya di mana, penjamunya yang rentan, hostnya itu siapa saja ya. Bagaimana lansia sampai saat ini kalau mau pergi dari rumah begitu ya, penuh dengan persyaratan, termasuk misalnya lansianya PNS mau ambil pensiun begitu ya, ke bank. Nah, ini harus dengan berbagai aturan yang sangat ketat ya, untuk memutus rantai penularan pada kelompok rentan ya, termasuk kegiatan prolanis yang ada di puskesmas yang saya itu udah jalan untuk para posyandu lansia, untuk yang prolanis tadi untuk penderita DM dan hipertensi ya, penyakit kronis, ini juga kebanyakan kan lansia juga. Nah, ini juga dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan ya. Kita lihat lagi, lanjut. Nah, bagaimana strategi strategi penurunan kasus COVID-19 ini. Nah, ini adalah dengan pentahelix. Kemarin Pak Kadinkes sudah menjelaskan ya, jadi semua sektor itu mempunyai peran untuk untuk melakukan berbagai kegiatan untuk membantu penurunan COVID-19. Tadi Dokter Kamil sudah
eh, cerita ya, Dokter Kamil pun berusaha untuk ikut berpartisipasi. Nah, adik-adik ini Fakultas Kedokteran Undip ini kan salah satu bukan salah satu, banyak banget jumlahnya Fakultas Kedokteran Undip itu ya dari angkatan 2000 berapa nih? 2014 sampai angkatan 2019 ya. Itu kan banyak banget. Nah, kalau kalian ini bisa membantu ya membuat berbagai kegiatan yang positif yang bisa menurunkan COVID-19 ini sangat sangat mungkin ya, paling tidak di daerah Jawa Tengah itu COVID-nya bisa segera teratasi gitu ya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan nanti kita lihat. Lanjut. Nah, bagaimana peran Vaskes ya, fasilitas kesehatan di puskesmas itu mereka melakukan deteksi, memberikan respon dan melakukan prevensi, promosi dan pencegahan dan promosi kesehatan. Selain tadi ya responnya itu termasuk upaya kuratif ya, termasuk upaya rehabilitatif yang perlu dilakukan ya. Di sini kita mahasiswa bisa sangat membantu untuk satu ini tadi promosi dan prevensi ini yang bisa kita lakukan untuk membantu puskesmas yang punya wilayah kerja di daerah tempat mahasiswa tinggal itu bisa kita bantu ya dengan memberikan upaya promosi prevensi yang tentunya aman dengan protokol kesehatan. Lanjut. Nah, ini adik-adik ringkasan deteksi dan respon berdasar pasti kamu hari ya tahu. Terus apa yang dilakukan kalau OTG harus karantina di rumah 14 hari ya minimal. Terus kemudian orang dalam pemantauan itu siapa, terus pasien dalam pengawasan itu juga siapa ya. Terus apa yang harus dilakukan bila mengalami hal tersebut atau mempunyai status seperti itu. Lanjut. Nah, tata laksananya saat ini belum tersedia rekomendasi tata laksana khusus untuk pasien COVID-19, termasuk antivirus atau vaksin. Ya, kemarin di diskusi Dr. Happy sudah bilang dan kita lihat di TV bahwa Eijkman yang berusaha membuat vaksin ya ternyata sampai detik ini belum ada. Nah, karena vaksinnya ini belum ada, apa yang harus kita lakukan? Di mana tadi sudah dibicarakan, WHO juga sudah mulai memberikan beberapa rekomendasi untuk ada pelonggaran, tetapi dengan aturan tertentu, dan kita juga harus tahu bahwa vaksinnya belum ada, berarti tetap persis seperti saat pandemi, protokol kesehatan harus dilakukan. Jadi nggak bisa enggak dilakukan karena prevensi kita, pencegahan kita belum ada. Ya, lanjut. Nah, ini ada beberapa yang harus dilakukan ya, konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik senam ringan, ya. Saya tahu adik-adik di rumah saja kemudian belajar atau kuliah dari rumah, rasanya badannya pegal semua begitu ya, juga udah mulai bosen. Jangan lupa karena kamu lihat terus pakai laptop, pakai gadget ya, kemungkinan terserang vision computer syndrome sangat tinggi. Nyeri bahu, nyeri leher, nyeri punggung atas, nyeri punggung bawah karena hanya tidur-tiduran di tempat kos ya seharian begitu. Nah, ini perlu aktivitas fisik, jangan lupa istirahat cukup, jelas suplemen vitamin ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Vitaminnya apa? Pastinya yang terkait dengan antioksidan yang meningkatkan imun kita. Terus kemudian mengendalikan komorbid bagi para lansia atau dewasa pralansia yang sudah mempunyai tadi ya berbagai faktor komorbid. Jangan merokok ya. Lanjut. Nah,
ini yang dikatakan oleh WHO mendesak semua negara untuk lebih berhati-hati karena saat ini banyak negara sedang berencana untuk melonggarkan lockdown dan memulihkan perekonomian mereka dengan cepat. Setiap negara untuk mempersiapkan sistem pengujian, pelacakan, perawatan, dan isolasi yang mumpuni sebelum melonggarkan lockdown. Lanjut. Ya, apa itu new normal? Nah, kita lihat. Lanjut. Upaya perbaikan budaya dan perilaku dengan koreksi diri. Selanjutnya berubah ke perilaku dan budaya baru yang aman. Upaya preventif di masyarakat menjadi sangat penting untuk memutus rantai penularan. Jadi perilaku kehidupan, perilaku baru ya di dalam tatanan individu, keluarga dan masyarakat itu yang kita sebut new normal, nggak bisa kayak dulu lagi sebelum ada pandemi COVID-19 masuk di Indonesia. Jadi harus merubah pola pikir sampai vaksinasi, upaya prevensi yang efektif itu bisa ditegakkan ya, dijalankan, diimplementasikan. Lanjut. Nah, syarat pembatasan sosial dilonggarkan. Jadi new normal ini masih punya syarat. Sampai detik ini Jawa Tengah, kita yang tinggal di Semarang belum melakukan new normal ya, tapi persiapan menuju ke sana. Karena apa? Ada syarat epidemiologi, syarat kesehatan masyarakat, dan syarat fasilitas kesehatan ini yang dipakai oleh Dinas Kesehatan. Regulasinya seperti ini ya. Mereka membuatnya seperti ini. Epidemiologinya berkurangnya jumlah kasus, suspek dan kematian yang diduga karena COVID-19 dalam kurun waktu paling sedikit 14 hari. Itu syaratnya. Kemudian syarat kesehatan masyarakat, jumlah tes dan kontak tracing bertambah. Proporsi di rumah saja juga bertambah ya. Masyarakat Semarang udah bagus. Proporsi cuci tangan bertambah, iya, sudah bagus. Karena cuci tangan ini lebih dulu sudah dilakukan edukasi terus-menerus kepada masyarakat ya, sebelum ada pandemi COVID-19. Kemudian yang berikutnya lagi adalah penggunaan masker yang harus mulai bertambah. Di Kota Semarang belum semua menggunakan masker. Ya, masih banyak yang jalan-jalan tanpa keluar rumah tanpa masker ya. Bahkan kalau kita lihat mau ke rumah sakit pun nggak pakai masker, sampai rumah sakit harus menyediakan nih. Nanti akhirnya berbagai rumah sakit kok nyediain terus, akhirnya dijual begitu ya. Terus rumah sakit jualan masker begitu. Nah ini tantangan kita juga. Nah kenapa kok mereka sampai nggak paham, udah datang ke rumah sakit di mana mereka tahu bahwa tempat di mana dirawatnya COVID-19, pasien COVID-19 ya. Lanjut. Bentar deh, kembali lagi, sorry, kembali lagi. Nah, yang berikutnya ketiga adalah fasilitas kesehatan. Peningkatan kapasitas jumlah APD yang memadai. Satu, APD awal-awal APD kita memang kurang memadai, tetapi seiring waktu kita sudah cukup ya APD ini sesuai dengan zona yang ada di rumah sakit yang dibuat. Oh ini zona hijau, berarti harus pakai APD-nya seperti ini. Oh ini zona kuning, zona orange, zona merah begitu ya. Untuk peningkatan kapasitas ICU dan naskes, nah ini jadi tantangan utama. Karena apa? Contohnya ya di rumah sakit di mana saya bekerja, itu ICU-nya nggak cuma ICU yang selama ini ada, ICU-nya harus dirubah begitu ya. Dengan adanya COVID-19 ini nggak semuanya bisa begitu. Kemudian peralatannya butuh ventilator yang khusus, ICU-nya juga dibuat seperti lain. Kemudian nakesnya ya, bagaimana kita berusaha menjaga nakesnya ini tidak sampai positif. Nah kalau positif, terlanjur positif, kita tidak tahu dia dapatnya dari mana, apakah dari pasien atau di luar pasien, atau dapat dari temannya pada waktu di rumah, atau pada waktu dia pergi jalan-jalan beli makanan begitu ya. Nah ini juga ya, karena misalnya itu kan begitu kena kemudian akan di tracing, kita lihat lagi, waduh temennya siapa nih yang kontak erat ya lebih dari 15 menit berada di satu ruangan,
terus kemudian apalagi tanpa APD begitu. Nah ini yang jadi masalah karena naskernya isolasi 14 hari, isolasi terus ya udah tuh minta ngangkat lagi proses tidak semudah itu ya, apalagi kalau kita berada di rumah sakit terkait dengan rumah sakit pemerintah, ada aturan tertentu yang untuk mendapatkan naskes dengan cepat. Ya lanjut. Nah syarat menuju new normal ya ini ya. Ini juga ada lagi, kita lihat, ini kalau dari WHO, tingkat penularan corona reproductive time-nya atau reproductive efektif di suatu wilayah harus kurang dari 1, kesiapan sistem kesehatan, kapasitas dan adaptasi sistem kesehatan di Indonesia sudah mendukung untuk pelayanan COVID-19, jumlah tes atau surveillance yaitu kemampuan pemerintah untuk mengetes corona dengan target 10-12 ribu per hari harus dipenuhi dulu. Ya, lanjut. Ya, ini yang dari WHO tadi ya. Jadi transmisi COVID-19-nya harus sudah terkendali, kapasitas sistem kesehatan mampu mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien COVID-19, risiko penyebaran diminimalisir pada area risiko tinggi di fasilitas kesehatan, panti jompo, fasilitas home care ya, strategi pencegahan di tempat kerja tadi ya seperti physical distancing, fasilitas mencuci tangan harus ada, etiket batuk, bersin dan protokol pencegahan lainnya, risiko penularan impor dari wilayah lain harus dipantau dan diperhatikan dengan ketat, peran aktif masyarakat saling edukasi terkait new normal, jadi nggak boleh cuek satu dengan yang lain. Nah, apalagi mahasiswa FK Undip ini yang kita harapkan, jadi saling mengingatkan begitu ya. Di rumah sakit pun kalau saya ketemu teman begitu ya, kebetulan kalau ngomong biasanya kita kan kalau ketemu terus langsung ngobrol begitu ya, ngobrolnya kan jelas, kalau pakai masker kan jadi nggak jelas apa-apa begitu ya. Nah itu jangan sampai terus kita lupa lepas atau diturunkan begitu ya maskernya, karena kita nggak ngerti statusnya kita saya dan teman saya itu seperti apa begitu ya. Kalau ternyata dari kami salah satu ada yang positif kan bahaya nih gitu ya. Lanjut. Penerapan new normal dari berbagai sektor, ini yang di publik ya, kita lihat. Lanjut. Nah, menggunakan masker tadi tetap ya sama ya, pakai sabun ya, oke. Lebih bagus ya daripada hand sanitizer, penerapan physical distancing, jaga jarak 1-2 meter di tempat umum. Lanjut. Pelaporan kasus secara mandiri. Lanjut. Ya, terus kontrol sosial dan saling mengingatkan tadi. Satu lagi yang ingin saya tambahkan, kalau di kolegium rehabilitasi atau di perhimpunan rehab medik itu kami sedangkan aerasi, jadi aliran udara itu sangat penting begitu ya. Oke, lanjut. Ya, ini di bisnis ya, kalau nanti dibuka pasti harus memenuhi berbagai protokol. Yang adik sudah tahu ya, bisa dilihat di sini protokolnya. Lanjut. Ya, ini yang di sekolah. Oke. Ya, adik ini mengalami ya sendiri. Oke, lanjut. Ya, tetap adik informasi mengenai perkembangan penyakit di sekitar rumah. Tadi persis apa yang dibilang oleh Dokter Kamil ya, hindari menyentuh mata, hidung dan mulut. Tetap di rumah ketika sakit, melakukan disinfektan permukaan aman kontak ya. Lanjut. Oke, tutup ya. Oke, pakai masker ini ya tadi ya. Oke, lanjut. Pemerintah, ini apa yang harus dilakukan oleh regulator kita, pengaturan sistem kerja yang produktif dan aman, dari mana ke siapa aja dia udah kontak erat dengan siapa aja, ini penting sekali untuk menurunkan kasus COVID-19, penyediaan fasilitas mandiri, ya, kemudian pembentukan tim kebersihan khusus dan kampanye di publik. Ya. Nah ini ya, jadi ini adalah
kurva untuk new normal dan dibandingkan dengan pandemi, harapan kita pada waktu new normal itu tidak sampai kapasitasnya itu melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan di dalam sistem pelayanan kesehatan. Lanjut. Perilaku masyarakat sesuai PHBS, ini saya harap adik-adik bisa memberikan edukasi publik di situ. Lanjut. Ya, ingat sehat itu adalah keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau kecacatan. Ya, lanjut, next. Baik, itu yang paparan yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada satu PPT lagi. Ada satu, udah bisa masuk belum, Dek? PPT-nya. Nah, oke. Dek, ini adalah contoh dari apa yang Fakultas Kedokteran Undip yang sudah dilakukan, ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh. Saya minta tolong sama adik-adik koas di bagian kedokteran fisik dan rehabilitasi ya, untuk awal sekali COVID itu ada di Indonesia untuk membuat e-poster ya. Tolong e-poster ini juga dikirimkan ke WA group kalian yang kalian punya, kalau punya di Instagram, terus kemudian di yang lainnya silahkan. Ini adalah bisa dibuat adik-adik, mestinya mahasiswa bisa buat lagi ini ya. Apa ini untuk new normal atau apa, punya ide apa? Nah, salah satunya adalah bikin e-poster. Apalagi, Dek? Lanjut, next. Nah, ini saya minta tolong, ini yang buat adalah Residen Rehab ya. Coba tolong nih, kalau untuk anak kecil apa yang bisa dibuat, mereka bikin e-poster begitu ya. Lanjut. Ada anak-anak. Nah, kebetulan saya ada di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, kami punya ortoseprotese ya. Kita lihat ternyata kan APD-nya banyak yang belum datang nih di awal-awal. Nah, kita buat face shield ya, untuk membantu mengurangi kontak droplet kepada petugas kesehatan. Kita donasikan untuk Rumah Sakit Nasional Diponegoro sendiri, kita buat yang bagus, yang enak, tidak bikin kepala pusing, karena face shield yang kurang bagus itu kadang-kadang dipakai terlalu ketat ya, habis itu terus kayak cekot-cekot begitu. Nah, kita bikin yang yang ergonomis, yang bagus begitu kan, karena ada ilmunya di ortoseprotese. Terus kemudian kita sumbangkan juga donasi ke seluruh puskesmas yang ada di Kota Semarang melalui Ikatan Dokter Indonesia Semarang. Ya, lanjut. Nah, jadi sebenarnya tadi juga bisa bergabung nih buat itu ya di rumah. Nah, ini adalah robot. Ini masih uji coba, Dek. Jadi kami di Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro buat robot. Robot ini adalah seperti robot perawat begitu ya, membawa sesuatu, kemudian di situ nanti ditaruh ada saturasi oksigen, jadi pasien bisa memeriksa sendiri ya, untuk periksa saturasi oksigen. Perawatnya nggak usah masuk ruang isolasi bolak-balik begitu. Terus kemudian ada pengukuran mengembangkan adalah dengan stetoskop dan tensimeter ya. Jadi stetoskop jarak jauh, tensimeter begitu ya, pasien bisa mengukur sendiri tekanan darahnya dengan dengan perintah layar ya, ada layar monitor yang bisa kita lakukan jarak jauh di ruang untuk membantu perawat. Silakan kalau adik-adik yang senang ya di dunia robotik begitu ya, silakan untuk berkolaborasi dengan teman-teman teknik. Nanti mohon bantuan dari para dosen kalian untuk membantu membuat robotik ini. Dokter Kamil mungkin bisa nanti juga didiskusi, bisa memberikan ide ini ya, karena di Jepang kan robotiknya sangat expand ya, sangat hampir semuanya
robotik begitu. Nah, ini kami sudah berusaha memulai dengan dana yang ada dari Fakultas Kedokteran Undip untuk diterapkan robot ini di RSND. Sekaligus robot ini kita harapkan nanti kalau adik-adik masa vaksinasi belum ketemu, berarti kan new normal atau penerapan new normal ini akan masih tetap jalan. Nah, nanti ini juga bisa adik-adik untuk belajar sebagai teleeducation. Jadi untuk telemedicine di pelayanan maupun teleeducation untuk adik-adik belajar. Next. Nah, ini video ya. Jadi ini adalah salah satu video pertama kali dibuat. Ini dibuat oleh kelompok kepaniteraan komprehensif Adi dan kawan-kawan, ya Adi Dharma dan kawan-kawan untuk membuat video ya mengenai COVID-19. Lanjut. Next. Nah, ini berikutnya adalah tadi ternyata kompre berikutnya menyoroti bahwa karena terlalu banyak di rumah, jadinya kita pakai selalu belajar dengan komputer begitu ya, waspada adanya computer vision syndrome. Nah, ini dibuat dengan berbagai 2020 dengan senam gitu ya. Ini udah ke YouTube ya. Itu adalah contoh-contoh yang mungkin bisa adik-adik kembangkan untuk membantu penurunan COVID-19 ya. Saya rasa itu paparan saya ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Dr. Haripeni Yulianti penjelasan kebijakan normal dan juga situasi COVID-19 di Indonesia dari sisi epidemiologi. Baik, teman-teman peserta webinar yang dari tadi sudah memperhatikan pemaparan materi dari narasumber, silakan yang ingin bertanya typing saja ya, yang di Google Meet silakan typing di room chat, sedangkan yang di YouTube mungkin agak lama, bisa typing juga di room chatnya. Pertanyaan dari audiens nanti akan saya tanyakan ke narasumber setelah sesi talk show. Baik, terima kasih ya untuk Dr. Kamil dan juga Dr. Hari yang sudah diberikan. Sekarang saya akan mencoba membahas sedikit tentang pemaparan materi yang sudah diberikan. Pertama mungkin untuk Dr. Kamil terlebih dahulu ya dok ya. Kalau kita lihat ya secara global ya dok, sudah ada banyak negara yang mungkin sukses melalui wabah COVID-19 meskipun belum sepenuhnya. Jerman, Vietnam bahkan tidak ada pertambahan kasus di beberapa hari terakhir. Korea Selatan juga sama. Nah, kalau saya lihat ya benar menunggu kurva atau rate-nya turun, baru mereka melonggarkan PSBB atau lockdown versi negara mereka gitu. Kalau kita lihat pengalaman yang ada di Indonesia, di bulan Februari sebenarnya Harvard sudah memperingatkan bahwa kasus COVID ini sudah masuk ke Indonesia. WHO pun sudah memperingatkan itu. Tapi di awal mungkin respon pemerintah cenderung santai, cooling down. Sekarang mungkin bak tenggelam ya, kemudian berbagai langkah. Mungkin yang unik juga dari Kemendagri, dari Pak Tito Karnavian, mereka membuat kompetisi atau lomba bagi beberapa daerah untuk berlomba-lomba bagaimana caranya PSBB ini bisa berlaku di masyarakat. Nah, menurut Dr. Kamil, jika dilihat atau dibandingkan dengan negara-negara lain, kebijakan di negara-negara lain, termasuk Jepang ya dok, mungkin dokter juga melihat di lingkungan sekitar, sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari, apa sih yang bisa Indonesia pelajari dari kebijakan yang diambil dari negara lain? Silakan dokter. Oke. Pertanyaannya sulit banget ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Kita dengan melihat secara lebih holistik, ya, dengan kemampuan kita melihat secara lebih holistik dan informasi-informasi kita juga kita bisa dapat dari Vietnam tuh gimana, dari Jepang apa ya, surprise sama semuanya tiap hari. Kita sebagai orang yang dari sisi mahasiswa yang punya source untuk lebih berpikir saintifik, kita juga harus tahu bahwa di sosial kapital kita juga, di lingkungan kita juga emang punya karakter yang unik juga gitu untuk menerima informasi. Dan jadinya apa ya, jadinya di situ pun challenging sendiri. Jadi kenapa itu juga berbeda di negara lain. Di Jepang kalau saya lihat berbeda gitu, berbeda banget. Jadi tadi saya udah sempat bilang ya, tiga poin tadi ya, good governance, health system, sama social capital. Itu ngaruh banget di penanganan wabah. Jadi mungkin bisa dicek dari 3 sisi itu sih, dari setiap negara yang berhasil. Health systemnya gimana, pemerintahnya gimana, dan emang karakter di
di masyarakatnya gimana. Kalau saya lihat, kalau asumsi di mata saya itu negara-negara yang dibilang cukup berhasil itu punya tight culture gitu istilahnya. Jadi kalau dari dunia ini ya psikologi ya kalau nggak salah ya, itu ada dua penggolongan kultur di masyarakat itu tight sama loose gitu. Yang loose itu sesuai banyak banget di Indonesia. Loose culture mungkin ada pembahasannya di secara ilmiah ada kok itu loose culture sama tight culture itu. Jadinya itu kita heterogen gitu, ya nggak sih? Kita ini Indonesia ini gede banget, heterogen. Di Semarang aja berapa suku banyak banget kan. Di Undip misalnya di Tembalang sendiri kan dari mana-mana orangnya. Itu nggak bisa sama visi misinya setiap orangnya, pemahamannya macam-macam. Di keluarga kita aja kayak gitu kan, bisa beda-beda banget. Jadi itu yang bisa dilihat dari dua sisi. Satu sisi kita bisa mengerti bahwa kita emang punya kultur yang beda banget sama negara lain. Di Jepang yang satu negara ini sama-sama kalau nyebrang kalau antri itu ya baris gitu. Enggak istilahnya kayak gitu loh. Itu bukan hal yang langsung bisa dirubah gitu. Misalnya yuk antri baris gitu. Itu harus dilatih kan, melatih kulturnya puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Di Indonesia itu nggak bisa. Jadi itu kita bisa memahami itu dulu baru aksi gitu loh. Jadi kita kalau lihat orang yang nggak pakai masker, bukan langsung kita jangan langsung ngejudge dia bahwa dia ignoran, dia jahat, konspirasi itu enggak maksudnya. Tapi kita lihat kenapa sih dia nggak pakai masker gitu. Mungkin dia nggak paham gitu. Kita bisa lihat lebih holistik bahwa apa dia nggak paham gitu karena gitu. Jadi action kita tuh berdasarkan gitu sih jawabanku ya. Jadi kita merespon dari perbedaan-perbedaan dari negara yang berhasil itu dilihat dari sisi holistiknya dan dibandingkan di negara kita, kenapa negara kita kayak gini dan aksi kita tuh apa gitu, bukan cuma negativity aja gitu, bukan maksud ini ya memberi permisif itu nerima kita jelek itu enggak, tapi kita harus cari respon kita gimana dan diri kita dan di lingkungan kita. Think global, act lokal itu. Baik dokter, terima kasih. Jadi kebijakan negara-negara tersebut berkaitan juga dengan kultur Indonesia ya dok ya. Ya masyarakatnya masih belum terlalu teredukasi. Terima kasih dokter. Selanjutnya saya ingin bertanya ke Dokter Hari Penny ya dok ya. Kalau saya melihat data per hari Rabu 24 Juni 2020 kemarin, juru bicara penanganan COVID-19 pemerintah ya, Pak Ahmad Yuryanto mengatakan sudah ada 689.492 spesimen yang telah diperiksa dan itu berdasarkan target yang diberikan oleh Presiden 20.000 gitu. Padahal kalau kita lihat di Indonesia harusnya secara proporsional 50.000 ya. Per 23 Juni 2020 Indonesia angka tesnya 8,26 kali per kasus terkonfirmasi. Kalau kita lihat negara tetangga, Singapura 20,94 kali per kasus terkonfirmasi, Malaysia bahkan angkanya lebih jauh, 257,94 angka kasus terkonfirmasi. Nah, kalau dokter melihat ini, angka kasus terkonfirmasi ini kan tentu ya berjalan seiringnya dengan meningkatnya pertambahan kasus pula gitu. Namun kalau kita bandingkan dengan negara tetangga yang dekat, bahwa ternyata angka pengetesan spesimen belum terlalu setinggi mereka gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah mungkin fasilitas yang telah diberikan pemerintah kurang? Karena kita tahu ya banyak sekali alat kesehatan yang ternyata diimpor, 90% diimpor alat kesehatannya, entah itu RT-PCR ataupun bahkan ventilator. Atau mungkin SDM yang ada di lapangan kurang mengetahui apa yang sebenarnya harus dilakukan di lapangan. Menurut Dokter Hari Penny Yulianti seperti apa dokter? Mohon maaf, ini panitia Dokter Hari Penny apakah masih tergabung di dalam Google Meet? Mohon maaf, dokternya tadi kehilangan kontak dan sedang di-invite kembali. Oke, baik. Sekarang kita tetap lanjut ya ke Dokter Kamil ya dok ya. Saya ingin menanyakan beberapa hal lagi dok terkait dengan bottleneck tadi yang sudah disebutkan oleh Dokter Kamil juga, ada sosial, model sosial dan juga ada governance juga dan juga ada public juga. Kita lihat intervensi pemerintah ya dok ya,
kalau kita bergeser lagi ke Vietnam, mereka meskipun nggak melakukan tes massal, tetapi tidak ada pertambahan kasus karena pemerintah cukup merespons secara cepat seperti itu. Kemudian Korea Selatan, responnya cepat dari pemerintah juga menjadi kunci pada saat itu. Kalau kita lihat di Indonesia misalnya, saya juga menonton Pandemic Talk ini juga sebenarnya kan kita punya zona merah, zona hijau, zona kuning. Kata pemerintah, kata Kemendikbud kemarin, teman-teman SD, SMP, SMA boleh sekolah di zona hijau. Padahal COVID-19 ini transmisinya lewat individu ya dok. Kalau itu kan region ya, regional ya. Kita bisa lihat kalau siswanya memang dari zona hijau, ternyata gurunya dari zona merah seperti itu. Nah, kalau menurut Dokter Kamil, sebenarnya pemerintah dalam hal ini sudah menentukan kebijakan secara matang atau belum sih dok? Kalau kita lihat kayaknya terlalu terburu-buru. Kalau kita lihat dari PSBB, kemudian langsung ke PSBB transisi, kemudian sekarang sudah buru-buru mau apa? Oke. Apa ya? Jadi kompleks banget ya kalau kita ngelihat di pemerintah gitu. Emang ngeselin ya? Ya jujur ya, ngeselin. Rasanya kok nggak ada yang signifikan baik gitu dilakukan sama regulator gitu. Jadi kita jadi bertanya-tanya gitu, karepe opo sih gitu kan, sebenarnya kayak gitu. Tapi kita bisa ngatur respon kita, dan tadi ya lihat secara holistik tapi aksi secara lokal gitu. Zonasi ini salah kaprah ya kalau menurut saya. Zonasi pewarnaan ini salah kaprah. Bener yang tadi Dokter Penny, Dokter Peta dari Kawal COVID ya zona kasus, beda dengan yang pemerintah ya. Kewaspadaan itu lebih benar dikit gitu. Jadi waspada level 1 sampai berapa. Jadi kalau masuk zona itu lebih waspada lah istilahnya. Ya kayak di rumah sakit sebenarnya sih. Jadi kayak cuma di poli aja, di poli yang udah pasti ada barir macam-macam. Aksi kita untuk diri kita kayak gitu, dan untuk lingkungan kita bahwa jangan tertipu sama warna gitu. Kalau hijau berarti boleh sekolah gitu kan, kayak gitu. Di daerah-daerah terutama TPA udah buka, apa ya, yang libatin anak-anak itu ya, misalnya taman bermain udah buka, sekolah udah mulai mau dibuka. Harus punya sikap bahwa kalau misalnya nanti sekolah buka, anakku nggak dimasukin lagi. Dan di sini nggak ada saudara-saudaranya yang punya anak gitu. Jadi edukasinya kayak gitu, bahwa dibikin mengerti, jangan langsung disaklek, anakmu nggak boleh sekolah gitu. Kenapa itu hijau gitu? Pelan-pelan diajak ngobrol gitu. Mau nggak sih, ini yang sakit itu tinggi loh di Asia gitu. Pelan-pelan kita share datanya gitu. Kalau aku punya anak sih kayaknya yang ketinggalan sekolah deh daripada masuk sekarang tapi ini gitu misalnya. Ini benar-benar kayak di film kan. Beruntung sih sebenarnya. Ngadepin fakta yang benar-benar aksi yang manfaat. Ya kayak gitu sih ya. Jadi kalau ada yang salah, kita harus kritisi salah, sikap kita gimana dan responnya gimana. Dan kalau diskusi sama teman bukan nyalain dia, tapi kita juga istilahnya bukan untuk pengen gitu, dan kenapa kita mikir gitu. Oke, baik Dokter Hari Penny ya dok ya, sudah tergabung bersama kita Dokter Penny. Ulangi ya pertanyaan tadi, bahwa sekarang Pak Ahmad Yuryanto mengatakan udah ada 689.000 lebih spesimen yang telah diperiksa dengan memakai proporsinya, ternyata seharusnya tidak 20.000, mungkin lebih dari 20.000 atau dikatakan 50.000. Dan jika kita testing kita, kalau saya dapat datanya dari Our Working Data juga, tadi sama data yang diambil sama Dr. Kamil per 23 Juni, angka testingnya hanya 8,26 kali per kasus terkonfirmasi. Bahkan Malaysia angkanya 94 kali, sangat jauh sekali angka testing Indonesia dengan negara tetangga seperti itu. Nah, kalau menurut Dokter Hari Penny ya, Dokter Hari Penny juga tergabung di dalam tim penanganan COVID-19 ya dok ya, KUKIP. Kalau Dokter Hari Penny lihat di lapangan ini seperti apa sih dok? Apakah mungkin fasilitas testingnya ya, testing kitnya mungkin kurang, ataupun ternyata SDM yang ada di lapangan tidak mampu mengejawantakan apa
apa instruksi dari pemerintah untuk testing sehari harus berapa gitu. Kalau kita lihat juga bahwa kesaksian banyak korban COVID-19 yang terkonfirmasi positif, mereka harus menunggu konfirmasinya bahkan 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut, Dokter Haripeni? Silakan, Dokter. Oke, baik, Dek. Wah, kalau ya tadi kalau ngomong COVID ya, Dek, kebetulan ini termasuk tes ya yang sangat kita harapkan. Satu, awal-awal itu memang kendalanya ada di alat, fasilitas alat untuk pemeriksaan PCR kita itu kurang. Ya, kayak di Undip itu kita sampai berusaha pengen dapetin, oh iya itu ada di Undip, di UPT gitu ya, kita udah nyari sampai ke sana, ternyata nggak cocok dengan kit yang kita punya pada waktu awal. Jadi nunggu sampai alatnya datang 1, nanti datang lagi 2, begitu kita minta lagi 3, begitu ya. Jadi satu memang terkendala di alat. Terus kemudian alatnya sudah banyak nih, ya sudah cukup, harusnya kita bisa lebih banyak. Tenaganya satu, SDM-nya. Jadi saya bilang tidak mudah sampai saat ini mencari SDM dalam arti yang mempunyai dedikasi tinggi, begitu ya. Kan harus pemeriksaannya tiap hari itu kita sampai batasin. Lu kok nggak bisa? Harusnya kan banyak yang mau periksa, begitu ya. Butuh lah SDM-nya tuh yang ngerjain siapa, begitu ya. Tenaga kita saat ini kita berusaha melatih nih, jadi banyak yang misalnya dari UNSU datang ke RSND, pelatihan, magang, kemudian dari tempat-tempat lain untuk biar bisa melakukan pemeriksaan PCR tadi. Nah, di kita sendiri tenaganya kan dia udah kerja dari awal sampai akhir, udah lembur-lembur sampai malam begitu ya. Nah, ini juga kita juga harus memperhitungkan bahwa SDM kita kan nggak mungkin disuruh lembur. Nanti kalau SDM yang jadi sakit hilang begitu ya, atau nanti harus isolasi lah, nggak sampai sakitnya parah tapi isolasi 2 minggu, tetap itu jadi masalah kita. Jadi masalahnya itu, sehingga memang tidak segampang seperti yang saya bayangkan, misalnya dengan alat untuk pemeriksaannya sudah cukup tetapi tenaganya nggak cukup. Nah sekarang kan gampang dok, kita cari relawan. Oke, saya nanya dari kalian sekian ini, adik-adik mahasiswa, berapa orang yang mau jadi relawan? Terus seandainya nanti kalau jadi relawan, kan tetap nggak boleh yang di tempat infeksius. Kalau kamu positif, nanti orang tuanya marah semua, begitu ya, orang tua mahasiswa. Nah, jadi banget yang kita hadapi. Jadi saya nggak ngira ya, saya dulu sempat waktu kuliah S2 saya ya beberapa tahun yang lalu, tahun 2000-an gitu, itu saya mendengar cerita dari Prof yang mengajar ya, Prof Haryo, pada waktu itu saya ngerasanya tuh wah kayak film gitu ya, tapi ternyata kenyataannya seperti ini. Jadi itu yang kendalanya yang ada sehingga tes itu sampai sekarang belum bisa seperti yang diharapkan ya. Tetapi kita masih berusaha dan terus berusaha menuju ke sana, baik itu penyediaan sarananya maupun SDM-nya. Itu yang saya bisa jawab. Baik dokter, terima kasih dokter. Kalau saya bisa simpulkan ternyata masih banyak kekurangan baik itu di fasilitas ataupun SDM yang kita punya ya dok ya. Mungkin sebelum kita menuju pertanyaan dari audiens, saya ingin tanya satu lagi dokter ke dokter Haripeni Yulianti dok. Kalau kita lihat ya respon masyarakat ya dok, dari istilah katanya new normal, tapi masyarakat taunya sudah normal, tidak tatanan baru yang kayak masyarakat untuk keluar ke rumah, taunya sudah normal aja nih, yuk kita keluar rumah, yuk kita jalan-jalan lagi, kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi seperti itu. Nah, kalau dari sisi epidemiologi dok, memandang fenomena new normal ini di masyarakat seperti apa sih dok? Mungkin bisa sharing pengalaman juga di Semarang, Pak Gubernur sepertinya punya program yang disebut dengan Joko Tonggo ya dok ya. Nah, kalau menurut dokter Haripeni juga mungkin masih banyak masyarakat yang belum teredukasi, tadi disebutkan juga bahwa keluar rumah tanpa memakai masker seperti hal yang lumrah dan biasa. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut dok? Silakan dokter. Ya, satu. Kebetulan saya sedang melakukan penelitian di komunitas ya, Dek ya, di daerah Gunung Pati ya. Baru mulai sih, awalnya kita tidak penelitian saya melihat sepintas saja karena itu sebagai suatu bahan saya ingin membuat suatu penelitian. Jadi satu, kualitatif nih ya. Jadi dengan wawancara mendalam begitu ya, saya nanyain kenapa nggak pada orang yang tidak menggunakan masker kok nggak jaga jarak.